Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Di depan kita ini adalah pondasi dari pilar terakhir yang kita tunggu di kawasan Manggarai untuk menopang layang LRT Jakarta. Nah, tinggi dari pilar ini nantinya adalah 28 meter dan memiliki fungsi utama untuk meneruskan layang LRT Jakarta crossing atau menyeberang di atas layang KRL yang telah ada sebelumnya. Dengan selesainya pilar 161B ini nantinya, maka hampir benar-benar 100% dari pilar-pilar layang LRT Jakarta telah berdiri ataupun sudah dibangun dari arah Velodrome sampai ke arah Manggarai. Satu hal lagi yang akan kita lihat ke depan adalah penyambungan layang LRT Jakarta yang berada di samping flyover Pramuka. Ada satu titik ataupun satu pilar ya untuk disambungkan menggunakan steel box girder, dan itu berada di dekat halte Transjakarta flyover Pramuka atau di atas JPO yang menghubungkan halte tersebut dengan halte Matraman. Nah, pilarnya adalah pilar 123B nampaknya ke arah pilar 124B. Penggunaan steel box girder ataupun girder baja biasanya untuk menyambungkan pilar-pilar yang jaraknya jauh atau yang di atas halte Transjakarta. Baik, kita akan kembali ke desain yang ada di perlintasan layang LRT Jakarta, crossing di atas layang kereta KRL. Nah, kedua pilar ini memiliki jarak 80 meter di atas pintu air dan juga di atas layang KRL tersebut. Pilarnya memiliki tinggi 28 meter, kemudian jarak bagian bawah layang LRT Jakarta dengan rel kereta KRL adalah 11 meter. Jadi ground clearance ya ataupun jarak di antara keduanya masih mencukupi untuk rangkaian kereta KRL lewat di bawahnya. Setelah layang tersebut tersambung dengan stasiun LRT Jakarta Manggarai, maka nantinya akan ada integrasi dengan halte Transjakarta Manggarai menggunakan JPO ataupun jembatan penyeberangan orang ya. Posisi dari JPO tersebut akan berada di bawah dari layang, kemudian terintegrasi dengan halte Transjakarta di sana yang sudah memiliki JPO ke arah stasiun KRL ataupun KAI Manggarai. Nah, posisi dari stasiun LRT Jakarta Manggarai sebenarnya telah bergeser dari rencana sebelumnya ya. Sebelumnya itu agak lebih ke barat dari titik temu Jalan Minangkabau dengan Jalan Sultan Agung. Namun akhirnya berada di tengah-tengah di dekat titik temu tersebut sehingga untuk JPO menjadi lebih singkat ya, terutama bagi para pejalan kaki yang akan pindah moda transportasi. Manggarai sendiri akan menjadi stasiun sentral, jadi memang harus terintegrasi dengan banyak moda transportasi. Kemudian aksesnya perlu dibuka lebih lebar, lebih nyaman, dan lebih baik lagi. Pembangunan dari pilar 161B dan pilar 162B yang ada di sini sedikit kita flashback ke bulan Juli. Sudah dilakukan 6 bulan yang lalu dan pilar 162B sudah berdiri. Tinggal yang tadi pondasi untuk pilar 161B. Dan secara posisi pilar tersebut berada di dekat borlan ataupun kren. Untuk membuat pondasi yang cukup lebar menopang pilar 28 meter tingginya, maka membutuhkan ruangan. Nah, dari itu Kali Ciliwung didam bagian pinggirnya ataupun ditambahkan daratan agar proses pembuatan pondasi menjadi utuh dan kuat. Sambil kita perhatikan area yang di seberang sungai itu banyak sekali bagian pinggirnya yang dipakai untuk membuang sampah. Nah, hal ini semoga masyarakat makin sadar akan kebersihan, ditambah lagi Manggarai akan menjadi stasiun sentral, area yang nantinya menjadi titik temu dari berbagai macam moda transportasi termasuk kereta jarak jauh juga akan dipindah ke sini. Lalu bagaimana perkembangan dari stasiun LRT Jakarta fase 1B Manggarai? Yang kita bisa lihat di depan, struktur dari stasiun sudah makin kelihatan pilar-pilarnya dan juga penopang lantai juga semakin terbentuk. Kemudian lantainya juga mulai dicor. Ini adalah pilar 173B.
Ke arah Pasar Rumput ini layangnya masih diteruskan ya untuk dipakai sebagai manuver track, di mana kereta akan terus ke sini lalu kembali ke area platform untuk arah sebaliknya. Terdapat beton-beton pracetak ataupun beton-beton U-ditch ya berbentuk huruf U, di sana akan dipakai untuk saluran air. Fungsi dari saluran air ini untuk mengalirkan air yang berlebih dari layang LRT Jakarta ataupun dari atas. Nah, dari atas ke bawah bagaimana, akan ada pipa-pipa biasanya yang diklaim ya ke pilar LRT Jakarta. Kita juga lihat di layang tol dan juga layang LRT Jabodebek. Jadi air akan dimasukkan ke saluran air yang ada di bagian bawah. Nah, salurannya ada di mana? Biasanya di area median jalan atau di sisi tengah. Secara jarak, ujung dari layang LRT Jakarta yang ada di sini di dekat JPO Pasar Rumput ke arah Duku Atas adalah 1,8 km, dan itu secara anggaran membutuhkan 2 triliun agar dapat terus menuju ke Duku Atas. Nah, di Duku Atas layang ini bisa bertemu dengan banyak moda transportasi utama yang baru, yang modern seperti MRT Jakarta dan juga LRT Jabodebek. Ditambah lagi ada kereta bandara dan halte Transjakarta Duku Atas di sekitar area tersebut. Duku Atas sendiri akan punya jembatan donat, walaupun nantinya realisasi akan selesai tahun 2027, namun paling tidak ke depan akan terintegrasi moda transportasinya secara langsung dengan koneksi melingkar. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu kalau kita turun dari rangkaian KRL ingin menuju ke arah stasiun LRT Jakarta fase 1B Manggarai, bagaimana caranya? Ya, kita barusan saja turun dari arah rangkaian kereta Jatinegara ataupun dari arah Bekasi, kemudian naik ke lantai Concourse ya. Dan dari lantai Concourse ini kita bisa menuju ke arah jalur masuk ataupun akses kereta bandara, atau yang keluar menuju ke arah Terminal Manggarai. Ya, di sini ada petunjuk-petunjuknya kereta bandara, kemudian juga ada petunjuk exit ke arah Terminal Manggarai atau juga ke kawasan Manggarai Sultan Agung ya. Jarak antara peron ataupun platform menuju ke arah halte Transjakarta Manggarai kurang lebih 300 meter. Kemudian jarak dari halte Transjakarta Manggarai ke stasiun LRT Jakarta Manggarai yang sudah didekatkan dan itu berada di dekat Rumah Sakit Agung ya adalah 50 meter. Jadi total kurang lebih 350 meter pada saat turun KRL ke arah stasiun LRT Jakarta fase 1B Manggarai adalah 350 meter. Terdapat market mini yang bisa kita lihat di sini, koneksi dari masing-masing stasiun. Stasiunnya sendiri yang kita lihat sudah jauh lebih baik ya dari Manggarai sebelumnya di tahun 2000-an, dan itu masih ada trek-trek dengan anak tangga yang panjang dikarenakan rangkaian keretanya cukup tinggi. Manggarai sendiri akan menjadi stasiun sentral yang kita lihat sudah ada pembangunan ke arah ke sana, namun masih belum selesai secara keseluruhan. Barusan kemarin kita dengar untuk stasiun Manggarai double tracknya dan juga kelanjutan dari stasiun sentralnya sudah mulai jelas lagi. Nah, untuk sampai ke Terminal Manggarai dan juga halte Transjakarta Manggarai, kita turun anak tangga. Kemudian di sini ada koridor yang cukup panjang ya, terhubung dengan JPO, jembatan penyeberangan orang, dan itu sudah ada kanopinya. Ini cukup penting terutama pada musim hujan seperti ini. Ini barusan saja mulai gerimis dan mulai hujan. Jadi para penumpang tidak basah ya ataupun tidak kehujanan. Plus tentu tidak kepanasan. Dilengkapi dengan lampu dan juga dipagar di kedua sisinya, tentu memberikan rasa aman bagi para penumpang pindah moda transportasi.
Aksesnya sudah ada konblok. Oh, agak susah kita lewat. Oke, bisa nyelip sedikit. Jadi bagi yang berjalan lambat mungkin tidak memenuhi koridor ini, bisa ke pinggir. Dan ini sudah hujan. Baik, langsung saja JPO ini juga tersambung ke arah bawah di kolong dari layang KRL ya, viaduknya. Mungkin bisa ditutup dan yang dibuka yang ke arah terminal saja, jadi bisa lebih aman. Dan ini adalah viaduk ataupun bagian bawah dari overpass layang KRL ataupun KAJJ yang ada di kawasan Manggarai. Sebelum adanya JPO yang terintegrasi dengan akses sisi barat stasiun Manggarai, dulu akses menuju ke arah stasiun Manggarai adalah ke sisi timur dan itu melewati kolong jembatan yang ada di sini. Yang kita perhatikan trotoarnya juga banyak yang rusak ya. Kemudian lagi trotoarnya setelah kita berbelok dari arah underpass itu dipergunakan untuk berdagang ataupun berjualan ya hingga saat ini. Bagian pinggir jalan yang harus nanti para pejalan kaki turun ke sana itu juga dipakai untuk parkir kendaraan bermotor. Jadi lengkap ya. Di sini makanya harus dilakukan penataan. Manggarai sendiri cukup banyak PR-nya selain dari hal tersebut, seperti menata ya kawasan-kawasan padat rumah-rumah penduduk yang ada di pinggir kali, dilakukan relokasi ke misal hunian-hunian vertikal dan ditatalah daerah tersebut. Nah, di atas JPO kita sudah dapat melihat dari pondasi pilar LRT Jakarta 161B, pilar yang paling ditunggu di kawasan Manggarai. Kemudian sudah ada pondasinya dengan tulang-tulang besi yang siap dinaikkan ke atas ya. Apakah nanti akan dibuka viaduk yang di samping pilar tersebut seperti sebelumnya? Belum diketahui. Yang jelas areanya sedang dalam proses konstruksi. Nah, untuk halte Transjakarta Manggarai itu tadi anak tangga menuju ke arah stasiun KRL Manggarai. Di sini ada tapping kartu ya. Jaraknya kurang lebih 300 meter dan untuk ke stasiun LRT Jakarta Manggarai sebenarnya nanti JPO-nya akan diteruskan saja ke arah stasiun di depan sana. Tinggal tambah 50 meter lagi sudah sampai di stasiun LRT Jakarta Manggarai. Ini adalah halte Transjakarta Pasar Rumput dan ini merupakan titik terakhir dari layang LRT Jakarta yang terhubung dari arah Velodrome sampai ke arah Manggarai. Layangnya dipakai sebagai tempat manuver trek. Kalau misal nanti dilanjutkan ke arah Duku Atas fase 1C, maka akan lewat di atas dari halte Transjakarta di mana kita berada. Baik, untuk lebih banyak memantau bagian bawah dari layang LRT Jakarta yang ada di kawasan Pasar Rumput ke arah Manggarai, kita lihat di sini sudah jauh lebih terang ya, ataupun sudah mulai dibuka dari pagar-pagar pembatas dan juga barrier-barriernya. Terdapat beton yang cukup panjang, beton girder ini yang belum diketahui mau ditaruh di mana karena sudah lengkap kalau kita lihat ya masing-masing pilarnya. Mungkin akan dibawa ke arah flyover Pramuka yang ada di sekitar Matraman. Jadi bisa dipergunakan untuk menyambungkan pilar-pilar yang ada di sana. Nah, itu juga lokasinya lumayan kritikal karena cukup sempit, kemudian aktivitas masyarakat di bagian bawah juga cukup aktif. Ini sudah benar-benar lapang ya kawasan Manggarainya setelah sebelumnya ditutup dengan barrier beton dan juga panel. Tinggal mungkin kalau sudah selesai keseluruhan konstruksi maka dapat dilebarkan. Barusan kita lihat ada pipa. Nah, ini juga sama pipanya.
dan sudah ada bagian yang dicor. Kalau kita perhatikan tadi ada cor memanjang, disitulah saluran air biasanya dibuat. Airnya dialirkan kemana? Kemungkinan ke arah Ciliwung. Tepat di bawah stasiun LRT Jakarta fase 1B Manggarai, di sini rekayasa arus lalu lintas masih berlangsung. Dan yang kita lihat di sini ada mobile crane. Ini posisi dari stasiun ini berada di pinggir dari Ciliwung. Sementara arus lalu lintas yang ke arah Jalan Tambak atau juga ke arah Saharjo dibuat satu arah di sini, jadi tidak ada yang ke arah Duku Atas. Dan itu harus berputar menuju ke Saharjo terlebih dahulu dan kembali ke Jalan Minangkabau, serta berbelok ke arah barat menuju ke arah Duku Atas. Jadi masih harus berputar. Di seberang kita lihat lagi sampah yang dibuang oleh masyarakat. Ini perlu sekali himbauan di sana, dan juga ada yang menjaga ya, atau biasanya dipasang CCTV ya. Ini usulan-usulan dari sahabat online Indonesia, sehingga ketahuan siapa-siapa yang buang sampah, maka akan langsung diberikan hukuman ataupun tindakan. Jadi membuat mereka lebih jerah. Karena kebiasaan-kebiasaan seperti ini itu sulit dihilangkan kecuali dengan tangan besi ya, ataupun dengan kekerasan ataupun aturan yang tegas. Bagian pagar pembatas ke arah pinggir kali banyak juga yang rusak di sini, mungkin bisa juga ikut diperbaiki nanti. Ditambah lagi trotoarnya banyak yang tidak layak untuk dilewati. Semoga mendapat perhatian dari Dinas Bina Marga DKI. Seperti yang dilakukan di Jalan HR Rasuna Said ya. Dan saat ini HR Rasuna Said itu sisi timur dipersiapkan juga untuk revitalisasi trotoar. Baik, dari dalam rangkaian bis Transjakarta dapat kita lihat tadi besi-besi pondasi yang sudah siap untuk diteruskan pembangunannya membentuk pilar. Pilar yang akan memiliki tinggi 28 meter dan menyeberangkan layang LRT Jakarta di atas layang KRL. Kita pindah ke Matraman ataupun simpang flyover Pramuka Matraman dan juga yang ke arah Salemba. Ini adalah pilar-pilar yang berada di samping flyover, dan kita lihat ditambahkan rangka-rangka besi yang cukup kokoh, kuat dan bulat ini untuk menopang. Nampaknya di situ adalah steel box girder seperti yang ada di dekat underpass Pramuka. Nah, ini pekerjaannya konstruksi dilakukan oleh PT Wagner Biro Indonesia. Hal yang belum kita ketahui apakah akan ada pilar lagi di bagian tengah di sini sehingga JPO-nya dibongkar terlebih dahulu atau dilangsungkan saja ke pilar 124. Nanti kita akan lihat bersama. Hampir keseluruhan pilar sudah selesai dibangun ya di samping flyover Pramuka. Kalau tidak salah ada satu lagi yang masih dalam tahap konstruksi. Nah, sudah kelihatan steel box girdernya, tapi belum panjang, masih berupa satu segmen saja. Biasanya itu steel box girdernya dirakit di bawah ya, dan membentuk girder box yang cukup panjang, barulah diangkat di antara pilar-pilar, kemudian digeser ataupun sliding. Nah, ini satu segmen sudah dinaikkan ke atas. Kita belum tahu apakah disambungkan segmen per segmen menggunakan tadi ada rangka-rangka besi yang kuat ya, bulat dan kokoh. Jadi dipindah-pindahkan rangka-rangkanya. Dan secara posisi akan berada di atas JPO ini. Arus lalu lintas yang berada di samping jalan flyover Pramuka di sini melewati satu lajur saja, dan jalannya cukup banyak yang rusak. Tadinya itu adalah jalan yang baru dibeton, kemudian
mungkin dilewati oleh kendaraan-kendaraan yang cukup besar dan berat. JPO ini menghubungkan halte Transjakarta Flyover Pramuka ke arah halte Transjakarta Matraman. Nah, mengingat kata Matraman, maka stasiun LRT Jakarta Matraman kemarin sempat juga diusulkan oleh sahabat orang Indonesia dan juga netizen lainnya agar dirubah, misal halte Transjakarta Proklamasi atau Menteng ya, misal seperti itu, agar nama Matramannya tidak menjadi rancu karena di sini ada halte Transjakarta Matraman, kemudian stasiun KRL Matraman baru dan halte Transjakarta satu lagi di sana ada Matraman juga. Sementara akses jalan yang ada di samping flyover Pramuka di sisi barat ya, yang dari arah Matraman ini ditutup karena kan pilar-pilarnya membutuhkan ruangan untuk kendaraan-kendaraan ataupun alat-alat berat yang melakukan manuver-manuver dalam konstruksi. Area ini cukup challenging karena cukup sempit ya, ataupun cukup menantang, dan itu kita dengar dari podcast kemarin. Baik, kurang lebih seperti itu perkembangan dari LRT Jakarta fase 1B yang kita lihat, terutama di kawasan Manggarai. Yang kita tunggu adalah pilar terakhir dengan tinggi 28 meter dan berfungsi sebagai pilar yang akan memiliki span ya, ataupun bentangan yang cukup panjang 80 meter di atas pintu air Manggarai. Nah, ini kalau disambungkan juga steel box girder ya ke arah sini, kemungkinan juga 80 meter. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.